Salah satu pemain yang saya sangat salut, setiap kali jaringannya dia akan sujud syukur, tanda dia menghargai anugerah jaringannya itu. Itulah dia Mesut Ozil yang baru hadir ke Indonesia, dan dia membawa setiap tindak tanduknya itu memberikan dakwah kepada setiap orang dan perlu dicontohi. Kita saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Kepada kalian yang sudah subscribe channel ini, yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian dan selamat bergabung ke dalam channel ini. Dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan juga dipanjangkan umur kalian dalam keberkatan, dan sentiasa kita saling doa mendoakan di antara satu dengan yang lain, dan sentiasa kita mengingati setiap tindak tanduk dan pergerakan kita ini akan dilihat dan ditonton oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang kita lakukan ini akan mendapat ganjaran yang baik di akhirat kelak. Oke guys, pada hari ini seperti yang kita sedia maklum bahwa Mesut Ozil yang baru datang ke Indonesia dan disambut dengan begitu meriah. Dia telah pergi bersolat Jumat di Masjid Istiqlal, dan juga dia telah ditemu ramah oleh media-media tempatan di Indonesia, dan begitu mengkagumkan ya guys. Mesut Ozil ini selain bermain bola sepak di atas padang, dalam tindak tanduknya itu memberi satu cerminan bahwa dakwah Islam itu bukan saja atas ucapan-ucapan agama, bukan saja atas ceramah-ceramah, tetapi dalam tindak tanduk pun dia menyampaikan dakwah itu secara tersirat guys. Dalam tingkah lakunya, di mana saya dipahamkan setiap kali dia mendapat ganjaran, contohnya gaji, allowance daripada permainan bola sepaknya, gaji-gaji itu ada yang diberikan kepada badan-badan dakwah ataupun rumah anak-anak yatim, dan juga untuk membangunkan Islam itu guys. Itu salah satu contoh dakwah tersirat yang dilakukan oleh Mesut Ozil ini. Dan di dalam video ini kita dapat saksikan guys ya, bagaimana Mesut Ozil ini, dia dulu pernah bermain dengan Arsenal dan dibuang daripada Arsenal atas alasan dia membela agamanya. Dia selalu dihujat, diolok-olok, tetapi dia tetap istiqomah. Dia tetap istiqomah menjalankan kehidupannya sebagai seorang muslim di sana, dan akhirnya dia dibuang oleh Arsenal, dan kini dia bermain untuk negara Turki di salah satu klub di Turki pula. Itulah Mesut Ozil. Dia sanggup mengorbankan klub besarnya di Arsenal demi untuk membela agamanya. Apa cerita dalam video ini guys? Oke, di channel video ini kita dapati daripada DA Football Official. Kepada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan tajuk di dalam video pada kali ini ialah hancur kerana membela agamanya, dibuang oleh Arsenal. Inilah bukti Mesut Ozil selalu dicintai. Oke guys, tanpa basa-basi, jom kita sama-sama nonton video ini dan kita beri ulasan di akhir video ini nanti. DA Football Official, Mesut Ozil. Dia juga merupakan pemain dunia daripada negara Jermania guys. Nasib Mesut Ozil di Arsenal masih belum terjawab dengan jelas. Meski Ozil dalam kondisi bugar, namun masih saja dirinya tidak mendapat kepercayaan sebagai pilihan utama di skuad asuhan Mikel Arteta. Sejak pertama kali bergabung dengan Arsenal pada 2013, Mesut Ozil memang acap kali menjadi berita utama. Keberadaannya di Arsenal juga mendapat sambutan beragam. Dia menjadi pahlawan yang dipuja ketika tampil bagus dan saat Arsenal meraih kemenangan. Namun Ozil selalu menjadi kambing hitam saat The Gunners tampil buruk.
Sebuah tanda tanya besar pun muncul di benak para penggemar yang mempertanyakan mengapa Ozil dikeluarkan dari skuad utama. Iya Belum lagi guys, performa mengapa Arsenal ya? ya? yang tak kunjung membaik, bahkan hingga laga ke-10 Liga Premier. Inilah guys. Setiap kali menjaringkan gol dia akan bersujud syukur guys, tanda dia berterima kasih dan bersyukur atas nikmat anugerah jaringannya itu. Ini yang menunjukkan tindak tanduknya ini sangat boleh kita contohi guys. Oke, kita terus Arsenal lanjutin hanya guys. mampu bertengger di posisi 14 klasemen. Mantan pemain Manchester City Nigel De Jong pun ikut mengomentari performa minor yang ditunjukkan Arsenal belakangan ini. De Jong menilai bahwa Arsenal kini mungkin telah menyesali keputusan mereka mencoret Mesut Ozil dari skuadnya di musim ini. Betul tuh, menyesal Banyak loh yang buang menilai Ozil. Arsenal sangat membutuhkan seorang pemain yang bisa memberikan perbedaan di lini tengah mereka. Sangat mengherankan sejujurnya jika Arsenal mencoret Ozil dari skuad musim ini. Saya pikir dia akan lebih baik dari kebanyakan pemain dengan kaki kanannya. Betul. Jelas De Jong dilansir dari Metro. Nigel De Jong. Ini lagi. Tidak ada kreativitas dalam skuad itu, dan jika ada satu hal yang dibutuhkan Arsenal, itu adalah kreativitas. Saya merasa bahwa Mikel Arteta mulai menyesali keputusannya tak memasukkan nama Ozil ke dalam skuadnya saat ini. Lanjut pria asal Belanda Betul tersebut. nih guys. Beragam spekulasi pun mencuat terkait alasan tersingkirnya Mesut Ozil dari Arsenal. Mulai dari alasan penghematan yang dilakukan oleh Arsenal hingga anggapan sikap Ozil yang tidak hormat kepada manajemen The Gunners. Namun tidak sedikit publik sepak bola yang menduga bahwa pencoretan Ozil sebagai konsekuensi politik pemain keturunan Turki tersebut akibat dukungannya kepada Muslim Uighur. Seperti diketahui, Ozil sempat bersuara pada Desember 2019 soal isu penempatan kaum Muslim Uighur ke kamp konsentrasi di Xinjiang, Cina. Pesepak bola Muslim itu dengan lantang meminta umat Islam sedunia bersolidaritas mengangkat masalah tersebut. Nah, inilah ini masalah Di dia Cina, Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah Islam dilarang, cendekiawan agama satu persatu dibunuh. Terlepas dari semua itu, Muslim tetap diam. Suara mereka. Nah, tengok guys. Ini kata-kata Mesut Ozil nih. Di Cina Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah Islam dilarang, cendekiawan agama satu persatu dibunuh. Terlepas dari semua itu, Muslim tetap diam. Nah, jadi disinilah Mesut Ozil sebagai seorang pemain yang berpengaruh di dunia, menjadi buruan netizen, dia coba menyuarakan ini untuk keamanan dan kedamaian dunia. Ini yang bagusnya Ozil nih guys. Tak terdengar. Begitu bunyi teruskan. tulisan Ozil dalam postingannya di Instagram. Komentar Mesut Ozil itu kemudian langsung dibantah oleh pihak negeri Cina yang menilai ex bintang Real Madrid tersebut termakan berita palsu sebelum bersuara di media sosial. Adapun Arsenal menegaskan bahwa sikap pemainnya itu tidak mencerminkan pandangan klub. Melansir Gara-gara laporan ini BBC, dia dibuang Arsenal guys. membantah isu pencoretan Ozil dilatar belakangi oleh permasalahan politik. The Gunners menyebut keputusan tersebut murni karena alasan sepak bola, dengan menitik beratkan kepada sikap tidak profesional yang ditunjukkan Ozil saat membela Arsenal. Berbagai pihak pun menganggap jika keputusan Arsenal mencoret Ozil dinilai tidak adil jika hanya dikarenakan sikap tidak profesional. Pasalnya hingga hari ini Ozil masih tetap setia untuk ikut berlatih dan masih berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya. Meski kondisinya bersama Arsenal sedang terpuruk, sejatinya Ozil tetaplah pemain yang akan selalu mendapatkan tempat di hati publik sepak bola dunia. Selain karena sikap rendah hatinya, Ozil pun juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Menjadi salah. Tapi kalau Ozil nih guys, dia datang ke Indonesia ini disambut dengan begitu meriah ya. Dan sekiranya dia bermain di Indonesia sudah pasti ramai penyokong yang mendukungnya nih guys. Dia membawa nilai-nilai murni dalam kehidupan dan dia coba menyatukan juga negara Indonesia dan negara Turki ini. Dia yang menjadi jambatan dan orang tengahnya. Oh, ini yang bagusnya Ozil nih, oke. Satu pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal tidak serta-merta menjadikan Ozil lupa untuk melakukan aksi kemanusiaan. Betul. Baru-baru ini saja Mesut Ozil kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang berjiwa sosial tinggi. Di mana saat maskot Arsenal dipecat karena alasan krisis finansial yang dialami Arsenal, Ozil lah yang paling pertama muncul dengan cepat menyatakan sikap meminta agar maskot tersebut dipekerjakan kembali dan seluruh gajinya akan ditanggung oleh Ozil. Wah. Dia yang bayar gaji maskot tuh.
Dan tidak hanya sampai di sini, jika kita tarik ke belakang, Mesut Ozil juga pernah secara diam-diam memberikan seluruh bonus kemenangan Jerman di Piala Dunia 2014 kepada 23 anak Brasil. Uang itu lalu digunakan untuk mendanai biaya kesehatan anak-anak Brasil. Tengok guys, seluruh uang kemenangan bonusnya dia berikan kepada 23 anak-anak Brazil ya. Tersebut. Ini barulah. Ozil memang dikenal sebagai pesepak bola yang begitu mencintai anak-anak. Hal itu terlihat pada sebuah momen yang begitu menyentuh, manakala Ozil menyempatkan diri untuk mewujudkan mimpi seorang anak yang mengalami kebutaan. Dalam video tersebut, nampak terlihat bagaimana raut bahagia yang ditunjukkan oleh Mickey. Mesut Ozil pun seolah tidak ingin mengecewakan anak tersebut. Dirinya pun menyambut Mickey dengan ramah, kemudian mempersilahkannya untuk menyentuh wajah dan rambut Ozil. Ini yang wah, woi, gembiranya, gembiranya anak nih. Anak bahkan bisa melihat dia bagaimana Ozil seolah pegang-pegang ingin ya. memberikan gambaran bahwa seorang pesepak bola tidak hanya mampu hebat bermain di lapangan hijau, tapi juga mulia dalam sisi kemanusiaan. Iya, betul-betul. Sangat mulia di sisi kemanusiaan. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar mengenai pencoretan nama Ozil dari skuad Arsenal musim ini. Oke guys, semoga apa yang dilakukan oleh Mesut Ozil ini dapat kita jadikan iktibar, pengajaran dan juga kita contohi dari sisi positifnya, dari sisi kebaikannya yang tersurat ataupun yang tersirat. Itu tanda kita sebagai seorang muslim guys. Dan saya percaya para penyokong dan pendukung di Indonesia juga, rakyat Indonesia yang sangat-sangat menghormati Ozil ini yang datang ke Indonesia dan dia pergi menunaikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kemudian dia pergi melawat stadion yang ada di Indonesia untuk memberi momentum semangat kepada anak-anak muda pemain Indonesia ini. Dan di sini peranan Ozil sebenarnya sangat-sangat mencintai silaturahmi, kedamaian dan kesejahteraan di setiap pelosok negara-negara Islam di dunia ini guys. Jadi apa yang dibuat oleh Ozil ini, walaupun dia dibuang oleh Arsenal, kita pun kurang pasti dari sisi apa yang dia dibuang di klub Arsenal ini. Tetapi apa yang dibuat oleh Ozil ini dalam video ini tadi, dia nilai-nilai kemanusiaan itu dia lakukan semasa dia di dalam klub Arsenal. Contohnya dia membayar gaji yang maskot tadi itu, kemudian dia memberi seluruh bonus kemenangannya juga kepada 23 anak-anak Brazil yang kurang kesehatannya, dan begitu juga banyak lagi yang dia lakukan guys sebenarnya yang tersirat yang kita tidak ketahui secara umum. Itu sebenarnya Mesut Ozil, dan dia datang ke Indonesia nih bukan calang-calang pemain yang boleh datang ke Indonesia ini guys, yang ternama, yang diberikan dukungan dan sokongan penuh kehadirannya itu. Dan kalau di Indonesia ini belum pernah dia datang guys. Jadi rasa bangga dan bersyukurlah Indonesia kedatangan Ozil ini, dan rakyat Indonesia menyambutnya dengan baik, sangat senang. Dan Ozil ini memberitahu juga dalam kemuramannya yang sebelum ini dia akan menjadi jembatan untuk penyatuan Turki dan Indonesia dari sudut-sudut kemungkinan bola sepak ataupun dari sudut-sudut lain. Dan diberitahu juga Ozil ini akan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ini guys ke negara Turki, makanannya, wisatanya. Ini yang paling bagus guys. Jadi nanti Ozil akan bawa budaya-budaya Indonesia ini dia perkenalkan ke Turki. Kemungkinan ini akan menaikkan lagi nama Indonesia ini di mata dunia guys. Jadi insya Allah guys, suatu masa nanti kita doakanlah supaya negara Indonesia dan juga pemain-pemain dunia yang beragama Islam ini akan sentiasa istiqomah di jalan Allah, dan juga negara Indonesia berada dalam satu tahap bukan saja dalam permainan bola sepak, tetapi
caranya melayani tetamu yang datang seperti Ozil ini guys, sangat-sangat saya salut dengan warga negara rakyat Indonesia ini. Dia apabila tetamu datang, mereka cukup melayani. Saya cukup faham yang ini, saya cukup memahami, sebab saya punya makcik sendiri ada yang berbangsa suku kaum daripada Kalimantan, Indonesia, dan saya setiap hari raya Aidilfitri saya akan pergi ke rumahnya, cukup disambutnya dengan begitu mesra sekali guys, dengan ramahnya. Jadi itulah sebenarnya sikap rakyat Indonesia ini. Bila ada tetamu datang, mereka pasti melayani dengan senang, dengan senyuman, dengan ramahnya, sopan santun, lemah lembut. Oke guys, saya ingat sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.